Baik teman-teman, selamat datang di US Kamu Kita. Ini dia konten bersama Oza Rangkuti, yaitu adalah ngomongin cewek. Ngomong cewek. Iya. Ngomong cewek. Ngoek gitu. Ngomongin cewek gitu. Ngomongin cewek. Oh, nguek singkatannya. Oh, Nguek iya, gitu. iya. Jadi agak-agak ambigu ya, agak ada ambigunya ya. Iya. Jadi gua mau ngobrolin sama si Oza karena Oza sampai sekarang selalu mencoba mendekati perempuan. Betul. Karena dia sampai umur segini walaupun orang-orang banyak mengikuti, Iya. Rangkuti. Tapi buat perempuan dia agak sulit karena di umur dia 30 dia masih perjaka. Itu dia. Jadi jam terbang gue sebenarnya agak-agak ya kurang lah bisa dibilang lah, Bang. Iya, emang terakhir yang orang yang ngejokes jam terbang Enggak itu kan kurang juga. Iya, tapi kan gue bukan jokes kan. Gue statement tadi. Iya. Tahu kan ya? Tahu. Gitu ya. Iya, tahu kan? gue. Iya, jadi gue mau ngobrol sama Osa nih soal cewek gitu. Soal cewek. Jadi gue sama Osa kemarin sempat ngobrol-ngobrol terus gue bilang kayak, kayaknya kita harus ngomongin perempuan deh, tapi sama lu gitu karena ada kejomplangan di sini di umur 30 gue udah punya anak umur 5 tahun gitu. Sedangkan Benar, iya. Betul nikah cepat, Bang ya. ya, 25, umur 25. Walaupun kesannya rebel, ternyata gue melakukan hal yang dilakukan orang-orang konvensional pada umumnya. 25. Bukan konvensional, konservatif. Iya. Umur 25 harus nikah gitu. Iya sih, pasti tuh kalau pas masih SMA kayak lu mau nikah umur berapa lu? 25 gitu. Selalu jawabannya kayak gitu ya. Iya. Jawabannya kayak gitu loh. Bahkan kayak ada apa namanya kayak deadline buat seorang cowok umur 25 lu udah oke secara finansial ya udah lu nikah aja. Bahkan belum oke pun ya nikah aja dulu gitu. Iya. Gua cukup penasaran sih gimana caranya lu menahan untuk tidak ngewe sampai umur 30 sih. Godaan ya. Iya. Nggak mungkin hal yang religi dong. Untuk cara menahan ya? Mungkin kalau gue bilang religi karena gue ngerasa kayak kebandelan lain gue udah melakukan nih gitu kan. Oh, kelihatan kok di video Panji. Hah? Maksudnya nggak ada ya? Itu kan cuman lagi main aja di New York ya kan. Iya, itu kan iya. bukan di sini kan. Oh iya benar. Rokok dulu, Bang. Rokok dulu lah. Terus apa yang membuat lu, maksudnya kan kayak lu ngomongin soal jaksel is nongkrong is hangout, hangout is sex is oyo, red doors gitu kan. Hangout di seks tuh kan gak harus dong. Ya hangout. Iya, cuman maksud itu kan kalau lu berada di sebuah daerah lain, kayaknya chance buat ke arah sana agak lumayan kecil gitu. Iya. Tapi kayak Jaksel juga bukan kota yang paling seks tertinggi, Bang. Menurut gua misalnya kayak mungkin Bandung masih lebih di atas Jaksel kalau kata gue. Jatinangor juga sih. Jatinangor juga kayak seks banget kan, makanya kebanyakan dulu yang mahasiswa pinter nggak tahu ke Bandung nih kayak IPK bagus nih, cuman selingkuh gitu kan. Iya, betul. Jadi ini buat teman-teman nih gitu, kita bukannya support apa maksudnya bukannya pengen lu putus sama cowok lu pas SMA kelas 3 gitu. Cuman kalau misalkan pasangan lu tiba-tiba dapat kesempatan kuliah entah di Jogja atau itu di Bandung atau di Surabaya yang beda kota, mending udahan. Yeah. Malah lebih aman LDR Jakarta Melbourne banding Jakarta Bandung kan. Betul. Bandung deket banget, Bang, cuma 2 jam dulu tuh ya kan. Iya. Yang bilangnya udah tidur bisa ngebut lewat Cipularang tuh. Iya kan? Pagi udah balik Jakarta udah bisa begitu. Jadi terlalu banyak skema yang mendukung ya. Betul. Kalau di Bandung ya. Makanya gue bilang kayaknya beberapa perempuan harus dikasih tahu deh, mendingan lu tuh diputusin saat lu mulai nemenin dari nol gitu. Saat mulai lu nemenin dari nol. Iya, jadi misalkan kan ada cewek yang memulai nemenin dari nol, terus tiba-tiba dia nikahnya sama yang lain, terus jadi konten TikTok. Iya kan? Iya, ada. Atau mungkin dia nemenin dari nol, terus pas udah nikah, udah apa segala macam, dianya selingkuh gitu. Iya, ada juga. Ada juga yang begitu. Maksud gua, daripada lu dihianati pas nikah, mendingan lu dihianati pas lagi pacaran gitu. Iya, jadi belum terlanjur ya. Belum terlanjur. Lu ya. tidak harus ngurusin cerai, lu tidak harus
bayar catering. Maksud gue it's a good thing gitu. Kalau menurut gue kan lu juga udah tahu, maksudnya kalau buat cowok tuh yang penting money sama money lancar gitu. Money sama money lancar ya. Iya, nah kadang-kadang money kita sudah dapat, money kita yang bawah ngerasanya sudah tidak nafsu lagi dengan yang namanya dari nol. Nah itu sulit tuh Bang. Iya, makanya kan gue bilang kayak banyak cewek-cewek yang tidak menyadari kalau sebenarnya mungkin lu selera dia ketika lagi susah, tapi bukan selera dia pas lagi kaya. Tapi itu gimana? Karena kan maksudnya solusinya Bang buat yang laki. Karena kan kadang nih, misalnya cewek di sekolah kita yang dulu mah dia yang paling mantep nih nomor 1 nih. Tapi kayak kita lihat sekarang kayak ya udah ibaratnya banyak kebalap sama yang lain gitu. Karena menurut gue gini deh, kayak ada beberapa hal yang menurut gue cowok-cowok itu tidak bisa mendapatkan cewek yang berdasarkan ekspektasi yang dia mau ya. Maksudnya kayak dia pengen megang apa, pengen nyium apa, pengen penetrasi seperti apa gitu. Maksudnya kayak karena lu tidak punya modal, lu pakai janji. Pakai janji. Jadi misalkan kayak aku janji aku gini sama kamu doang. Aku janji nggak ada cewek lain selain kamu. Aku janji cuma kamu yang bisa muasin aku gitu, kayak janji-janji ini yang menjadi senjata cowok-cowok kere gitu buat ngikat lu. Kan ada banyak kejadian kayak misalkan kayak orang kaya nih, maksudnya cowoknya jadi kaya, terus misalkan ini ninggalin si cewek yang mulai dari nol sama dia, terus dia ngewe sana sini, selingkuh sana sini, terus balik lagi ke dia pas lagi susah. Terus cewek-cewek ini bilang kayak, gue tuh goblok apa tolol sih, dia tuh dulu ini cuman gue sayang sama dia gitu. Bilang aja kontolnya cocok gitu. Maksudnya kayak jangan kemana-mana gitu. Iya, maksud gue kayak karena menurut gue seks itu butuh kecocokan. Maksudnya kayak lu butuh ukuran yang pas dan lu butuh fantasi yang pas gitu. Iya. Seks butuh chemistry Bang ya. Berarti betul. Seks tuh sama kayak main band gitu, butuh chemistry. Terutama bagi Endah Resa gitu kan, karena dia main band juga bareng dan suami istri juga. Iya, itu gue setuju. Itu chemistry-nya parah tuh. Itu parah, itu susah. Makanya ketika Endah Resa berhasil menembus pasar industri, yang ditembus pertama adalah chemistry dulu ya. Iya, seksnya cocok. Seksnya cocok, baru bikin band bareng. Makanya gue tuh salut banget sama si Resanya gitu. Kok bisa dia dapat kedamaian di karir itu gitu. Padahal Resa itu kan anagram dari resah gitu. Jadi oh ini dipotong TikTok boleh tuh. Kayaknya gue boleh deh, kayaknya ngobrol sama Endahin Resa ya. Ngobrol di rumah tanggap ya. Rumah tanggap kan itu menurut gue susah banget Bang. Kan iya. Biasa anak band gitu kan, kayak tur tuh jadi kayak waktu istirahatnya mereka dari berantem sama bini misalnya kan. Iya. Nah kalau sama tuh susah, makanya gue salut sama Endahin Resa, Scalar gitu-gitu yang band-band kapal tuh gila menurut gue. Tapi ada sih Bang temen gue bilang gitu kayak, Za, sebenarnya perjaka kayak lo nih ada risikonya juga gitu. Kalau ternyata lu pas nikah nih, lo harus test drive dulu bahasa dia gitu kan. Takutnya ternyata lu nggak cocok sama itunya gitu dia bilang. Iya betul. Karena yang paling gue takutin adalah ketika gue menikah, kita kan tidak tahu suka atau tidaknya dia, ya kan. Lu bayangin di malam pertama kayak, ya sealim-alimnya cowok kan pernah nonton bokep ya gitu. Pernah nonton bokep. Dan kita melihat kayak semua cewek yang di video bokep itu antusias. Waduh, kalau ternyata dia kayak... Kalau dia ternyata tidak antusias gimana? Misalkan pas dia nyepong gitu kayak... Gitu gimana? Gue juga kena sih. Kena kan? Maksudnya kayak... sih. Gue udah bayar catering, gue udah bayar ini itu. Tadi gue nyalamin 1.000 orang lah gitu, ada yang kenal juga. Pakai sepatu pantofel yang sebenarnya bukan ukuran lu gitu. Iya. Tapi karena mau nggak mau pakai baju adat, cuma sisa baju pantofel itu ya, ya udah gitu yang. Terus iya ya. Iya, maksud gue tuh mikirnya kayak kenapa kita disuruh bayar mahal untuk sebuah servis yang di bawah dari mungkin cewek-cewek yang dianggap hina gitu. Dan ternyata ada sebuah keresahan buat perempuan yang pernah gua denger dan gue pernah alamin ya. Maksudnya mereka akhirnya tidak mau melakukan itu karena mereka sudah sering menghina cewek yang kayak begitu.
Oh. Gitu. Jadi nggak pengen berbalik ke mereka gitu. Misalkan ada cewek auratnya kelihatan atau pakai baju seksi apa segala macam. Mbak, tolong auratnya dijaga dong apa segala macam. Pernah mengetik seperti itu, pernah ngomong seperti itu. Jadi ketika berbalik ke mereka, ketika mereka harus menservis suaminya, mereka tidak mau melakukan itu. Nggak mau jilat ludah sendiri. Iya. Padahal kata senior gue kan, kalau bukan ludah sendiri, ludah siapa lagi mau dijilat gitu kan. Betul. Lu lihat yang jilat ludah dia sendiri, pemain bokep. Set, set, set. Tuh. Gitu. Iya kan? Lihat. Servisnya. Setiap syuting jilat ludah sendiri tuh. Iya kan? Iya. Kayak gue bilang kayak banyak nih cewek-cewek yang kayaknya harus kita obrolin kayak gini nih secara tidak langsung ya. Kita kan kayak nggak tahu, gue suka bingung kayak ada ibu-ibu atau apa gitu ketika kita ngehujat pasangan umum lah ya. Pasangan yang dicintai rumah tangganya, dicintai oleh penonton, oleh fanatik, rakyat, oleh rakyat apa segala macam, kita nggak suka sama dia tuh kayak banyak banget kata-kata yang kayak sering banget ya kayak cowok kok mulutnya kayak cewek. Enggak, ini obrolan ini yang kita kasih ke kalian ini nggak kita konsepin, emang ini obrolan cowok. Iya. Literally tanpa kamera pun cowok tuh ngobrolin cewek tuh kayak begini. Kita gitu. kemarin minggu lalu gue di atas minum juga begini juga. Begini juga gitu. Jadi kadang-kadang gue juga suka bingung kayak kok bisa ya, maksudnya cowok mulutnya lebih dibanding cewek gitu. Kok lu jangan-jangan itu juga kejadian dengan cewek-cewek yang misalkan gitu, gue tuh ngasih semuanya sama dia, padahal nggak ngasih semua gitu. Ngasih semua. Iya. Atau mungkin cewek ngomong gitu tuh referensi nongkrong bareng cowoknya kurang bang. Mungkin dia mikirnya cowok kalau nongkrong tuh kayak, gimana udah fitness belum lo hari ini? Gitu kayak mobil gimana? Mungkin obrolan-obrolan maskulin gitu. Karena temen cowoknya mungkin ya ampun, bagus banget lu pakai protein apa? Enggak gitu. Ih keren banget sepatunya, sumpah ini cocok banget sama lu. Enggak gitu. Keker banget ya. Kekeran kamu kamu lah. Enggak ada anjing. Ya kadang kalau badan kita keker nih gitu kan kayak Wih, mau banting siapa lu gitu kan. Nggak ada pujian. Gue ketemu sama dia barusan aja. Kayak, Sa, dari mana lu tadi? Gini bang, gue abis ketemu orang brand, terus kayak malamnya gue abis di traktir karaokean, terus gue suruh ngeliat karaoke-nya apa segala macam bla bla bla. Terus kayak, Sa, gimana sih caranya punya karir kayak lu gitu kayak. Sesimpel itu kan? Iya kan? Tapi emang muji cowok tuh susah bang. Misalnya kita cowok ke cowok nih, muji temen aja tuh kayak susah. Tapi kalau cewek gampang gitu. Iya, bahkan maksudnya gini, kita tuh bisa mengakui kalau itu terlalu jomplang. Misalkan kayak ada teman kita ganteng banget. Kita suka satu cewek, satu tongkrongan suka satu cewek yang sama. Terus teman kita yang ganteng ini deketin duluan. Males banget dah gue. Males dah gue. Kita ngomong itu depan dia. Lu lagi aja gitu. Yang lain juga dong, masa lu mulu gitu. Yang kemarin kayaknya belum habis itu yang itu. Kenapa yang sekarang diambil lagi sih? Gitu. Kita ngomongnya depan dia gitu. Jadi kayak kalau cewek sejomplang apapun coba dinaikin gitu. Iya, kalau cewek biasanya ketemu nih kayak muji tapi habis itu nyindir di stories gitu. Atau kalau pernah nggak kayak misalkan ada pertemuan cewek entah di kafe atau di tempat makan gitu, terus kayak cantik banget hari ini, terus kita nengok enggak cantik gitu kayak masih sama kayak 2 minggu lalu gitu. Entah kenapa ya cewek yang join sama laki-laki buat nongkrong itu seks appeal-nya tinggi, nggak tahu. Iya ya, kenapa ya? Gue juga, iya. Padahal yang lebih cakep banyak gitu. Tapi seks appeal-nya lebih tinggi gitu kalau cewek-cewek yang nongkrong bareng sama cowok gitu. Tapi kadang tuh suka ada kayak, misalnya kita cowok semua nih, terus ada satu cewek yang nongkrong nih, kayak seakan-akan ada kayak peraturan gak tertulis di antara cowok-cowok itu kayak, kita nggak boleh ada yang suka sama deketin dia ya gitu, seakan-akan kayak gitu, ya kan? Dan kalau cewek yang kayak tadi tuh pasti dia jadi tempat curhatnya kita cowok-cowok kan, kadang rame, kadang berdua doang tuh. Nah, sulitnya adalah sebenarnya curhat itu mungkin gateway terdekat menuju baper gitu kan. Wah itu sih. Jadi ketika lu baper kayak, aduh gue kasih tau anak-anak ya, terus tanpa lu sadar, tau lu udah ke rumahnya 2 kali, lu udah jalan berapa kali gitu kan, terus lu kayak malu buat ngakuinnya gitu kayak, gue pas kuliah dulu sempet kayak gitu bang. Gue juga pernah ada fase gitu, terus tiba-tiba yang kayak, bete nih jalan yuk. Anjing, gue nggak pernah loh. Ada cewek yang ngajak gue jalan duluan gitu.
Tapi pembayarannya ketika itu kan kalau berdua doang nih aman nih. Iya. Tapi begitu ramai jadi agak-agak kayak aduh gimana? Agak saltingnya ada. Mana nih Us? Biasanya lu ngecengin dia. Ada apa nih? Cowok tuh tai. Biasanya gue bilang kayak dibacain di depan ceweknya gitu. Terus kayak gue bilang kayak kagak, gue lagi nggak mood aja. Ya lah Us, lu mah lu biasanya nggak gini nih gitu. Itu tuh tai sih, itu tai. Kalau teman dekat kita nggak usah curhat, pasti akan kebaca sama dia. Kebaca bro. Yang awalnya kita ngeceng-cengin dia tuh kayak, lah lu jam segini belum pulang. Kenapa lu kagak nongkrong sama teman-teman cewek lu? Hah? Iya. Takut apa? Nggak takut lu bilang cantik padahal lu kagak. Gitu yang tuh sebelum baper. Pas udah ini kan kayak udah baper nih. Ini mau mendung loh, rumah lo jauh kali. Aduh, ada lagi kayak misalkan kayak lu nggak apa-apa pulang sendiri. Gitu tuh. Itu tuh. Iya kan? Terus kayak misalkan kayak kita datang ke tongkrongan, ntar misah ya, misalkan udah nyampe tongkrongan tuh kita berhentinya nggak pas di tongkrongan. Iya. Tapi nurunin dia di tempat lain, terus kayak kita datang, terus kayak kita ke Indomaret dulu beli cemilan. Nih gue beli cemilan buat lu pada gitu. Woi anjing tumben lu Us gitu kan. Ini buat kamu nih gitu. Emang gengsinya laki-laki juga kayak tai juga sih. Tai banget bro. Pasti kalau kasus kayak gitu biasanya ceweknya yang nantangin kayak, ayo lu mau go public, ayo gue gitu. Iya. Tapi kitanya kayak, aduh, dan deh gue. Kita tuh sebenarnya cuma dicengin doang paling 4 hari juga orang udah lupa bang. Bener, cuman zaman dulu tuh itu penting banget. Itu penting banget. Itu penting banget dulu tuh kayak, aduh anjing, gue takut kehilangan temen gue. Gue juga nggak tahu di tongkrongan ini juga ada yang suka sama dia atau enggak. Iya itu juga tuh. Ntar takutnya gue berantem sama temen gue gara-gara cewek, enggak banget sih gitu. Kadang-kadang malah yang pertama kali deketin biasanya yang ngalah. Yang pertama kali deketin biasanya ngalah ya. Biasanya ngalah. Gue pun sering kayak gitu. Jadi kayak pas gue dapetin bunda tuh kayak, enggak, yang ini gue nggak boleh ngalah nih gitu. Maksud gue kayak sekali-sekali gue yang menang lah. Sekali-kali gue yang menang gitu. Kayak gue bilang kayak ketika ada teman yang selingkuh, ada teman yang main pijit-pijit atau main apapun, aplikasi misalnya. Gue selalu fokusnya adalah lu jadi teman yang bangsat atau kagak gitu. Kalau lu jadi bangsat, pertemanan kita jadi rusak gara-gara lu ngelakuin itu, berarti ada yang salah. Iya. Berarti gue punya hak buat memutuskan. Benar. Tapi kalau lu masih asik ke gue ya udah. Itu urusan pribadi lu aja Ya gitu. udah. Gue dengerin aja gitu. Bener. Dengerin aja. Lagian juga ya kayak banyak orang yang misalkan kayak gua orang yang setia sama istri gua gitu. Terus gua berteman dengan yang tidak sama pasangannya apa gimana segala macam, bilang kayak gua tuh udah curiga dari awal tuh si Uus tuh emang selingkuh apa segala macam gitu. Gue bilang dalam hati gue kayak orang ini tuh ketebak banget tongkrongannya gitu. Ketebak banget kalau dia tuh tidak bisa memaklumi dosa orang lain gitu. Maksudnya gue kayak kalau gue selama gue cocok ngobrolnya, apapun yang dia lakuin dosanya gue mah slow aja. Selama lo ke gue nggak jadi nyebelin aja. Betul gitu karena lebih susah nyari temen yang nggak nyebelin dibanding sama temen yang sefrekuensi sama kita. Temen yang sefrekuensi itu mungkin sefrekuensi tapi nggak asik. Ada yang begitu banyak. Lebih susah nyari temen yang nggak nyebelin. Iya. Dibanding nyari temen yang sefrekuensi. Iya, temen yang frekuensi itu kita bikin konten gini juga kita mendekatkan yang teman sefrekuensi. Iya. Bener nggak? Tapi temen yang nggak nyebelin tuh susah gitu ya. Susah bro. Susah setengah mati. Ya, itu sih. Makanya proses hidup itu yang akhirnya membuat gue kayak ya kayaknya mau cewek kayak gimana apa segala macam. Gue tuh dulu orang yang paling ngalah soal perempuan gitu ke teman-teman gue apa segala macam karena gue selalu pengen ngasih yang terbaik buat teman-teman gue gitu. Oke, kalau gitu kita akan coba buat kita berdua akan ada di segmen berikutnya. Ini deketinnya gimana gitu. Jadi gue sama Osa bakal ngasih tipikal cewek berikut dengan kriterianya. Iya. Dan boleh jawab gitu. Oke. Deskripsi ceweknya bang. Oke. Cewek pakai sepatu Vans. Slip on ya? Ya Vans lah intinya. Boleh slip on, boleh yang hitam putih seperti biasa atau kayak chess gitu, bebas. Checkerboard ya? Checkerboard boleh. Terus tasnya Gucci.
tasnya Gucci, kaos ketat, celana jeans, rambut ombre. Rambut ombre, oke. Dan badannya fit nih, proper ya, kayaknya kalau di bayangan gue ya. Sepatu Vans tas Gucci. Nah, itu cara deketinnya menurut gue dengan memamerkan referensi kita gitu. Dia sukanya yang indie-indie tuh. Jadi nggak yang standar-standar gitu. Nggak suka yang terlalu pop banget, kayak misalnya kayak ya contoh misalnya kayak ya Avengers bagus sih. Tapi kalau aku tuh lebih suka kayak film-film Spanyol gitu loh. Dan dia tuh tipe cewek yang kalau kita misalnya nge-play lagu di Spotify tuh dia merhatiin nih playlistnya apa nih. Gitu. Jadi lu harus pamer sesuatu yang agak indie dan agak-agak ini cowok seleranya bagus ya gitu. Padahal maksudku selera bagus kayaknya sekarang bisa dicari-cari. Jadi cara deketin lu adalah dengan kayak gue ajak minum nih, kayak minum yuk gitu. Pasti kan dia mau di mana gitu. Terus gue ngelempar bar yang orang tuh nggak tahu namanya, kayak kesini yuk gitu. Kayak loh kok lu nggak di Duck Down atau di Senop sih? Oh iya, gue tuh nggak terlalu suka yang rame-rame gitu. Wah, iya. Gue bahwa referensi lu tuh nggak layer satu gitu. Iya, betul. Yang membuat lu bertanya, anjing lu nyampe sini ya, Sa? Iya, gitu, nyampe. Iya. Oke, gue dari Bang ya. Nah, cewek yang rambut bondol nih, rambut bondol ya kan. Rambut bondol. Nah, dia bodinya tuh bagus banget gitu. Dia benar-benar ngejaga bodinya, Bang. Dia diet segala macem. Jadi bodinya tuh kalau dia pakai baju ketat tuh perfect sebenarnya. Tapi dia pakai baju gombrong. Ya, dan dia pakai baju gombrong dan dimasukin ke celananya yang gombrong juga. Gitu. Kayak Billie Eilish lah ya. Kayak Billie Eilish. Bahkan ketika dia ke Bali, dia nggak ngupload foto bikini gitu. Dia cuma upload apa? Landscape-nya, gitu, kayak pantainya doang gitu, nggak ada dianya. Sekali-sekalinya ada dia foto pakai bikini nih, itu nih misalnya nih frame dia cuma segini doang, itu pun punggung gitu. Dan Instagramnya private, Bang. Instagramnya private tuh itu. Ya kan? Oke. Gue udah tahu. Gimana cara deketinnya tuh? Gua ketemu langsung atau lewat DM nih? Karena ini kan DM dulu deh. DM dulu ya. Susah Bang kayak gitu-gitu. DM sih gua enggak. Ngedem nggak? Nggak. Nunggu ketemu langsung aja? Nunggu ketemu langsung. Nah, pas ketemu? Karena dia tipikal cewek yang sudah jijik dengan cowok yang sudah, ibaratnya dia sudah punya trust issue tuh udah tebel banget. Udah, bentengnya tebel banget. Jadi kalau orang nge-DM tuh udah pasti no buat dia. Iya, TB, ibaratnya udah TB sama gombalan ya. Ketemu langsung. Misalkan di sebuah klub. Sebuah klub. Halo. Hai, gitu. Pasti dia kan jutek gitu kan ya, jutek. Pasti jutek tuh cewek-cewek begitu terus kayak Instagram lu yang ini ya? Yang bla 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 bla. Iya, kok kamu tahu gitu kayak. Iya, soalnya kamu telah menginstagramkan hatiku. Enggak itu. Enggak, tapi itu bakal tetap gue keluarin cuma sebagai sebuah jokes kalau jokes kering, kan kering dulu sebelum basah. Tapi kalau buat opening kayaknya sih agak-agak. Iya, banyak orang yang meremehkan jokes kering. Dry jokes itu banyak orang yang ngeremehin. Iya Bang ya? Iya, terus gue bilang kayak, enggak, apaan sih lu? Goblok, harusnya gue ngomong gitu sama lu ya. Gitu. Jadi kayak gue nunjukin siapa diri gue, apa segala macam, terus gue kayak, gue bercanda gitu, kayak, enggak, ngapain sih gue tolol banget lu, kenapa gue harus... Iniin sendiri, bawa slide sendiri. Gitu. Makanya yang gue bawa ke atas panggung ketika gue stand up, itu adalah cara gue buat deketin perempuan sebenarnya. Karena tebel di bawah slide lah Bang sebenarnya. Emang, jadi enteng. Pas lainnya mah apa aja mah bebas. Jadi enteng sama dia, kayak, apaan sih lu gitu kan ya, kayak, gue orang. Masa lu nanya gue apaan? Ya gue orang. Masih diterusin ya? Aduh gitu. Terus kayak, enggak, gue amazed sih gue ketemu sama cewek yang gue suka lihat di Instagram, terus kayak, dan gue dapetnya juga bukan dari akun asli lu, karena gue tahu akun asli lu digembok gitu. Gue tahu dari akun-akun yang suka motong-motong video cewek yang nge-follow lu cuma mau ngambil story lu atau video TikTok lu atau segala macam terus diupload di akun dia gitu. Maksudnya kayak, oh lu rajin ya buka-buka begitu. Ya enggak ya, nongol explore gue mau gimana gitu. Gua ambil perhatian dia dulu dengan hal yang remeh. Ya. Tiba-tiba kayak dar gitu. Agak ya. Gue pernah bikin seminar soalnya di kampus soal ini. Nggak percaya atau nggak percaya, di bangku biru ada yang
kayak bangku berundak gitu. Gue pernah buka seminar ini Tentang cara deketin perempuan. Berarti jangan takut untuk ngelempar jokes receh depan cewek ya. Ya, dan jangan takut buat nanya hal yang serius sama dia. Kayak misalnya di bar ada cewek gitu kayak minum apa tuh? Gin gitu. Aku mau lo jadi Junnya gitu, misalnya kayak boleh! Kayak apaan sih lu? Apa sih gitu kan? Kayak apaan sih lu? Gue orang. Gitu lagi aja, gampang. Apaan sih lu? Ya gue orang, kok lu mesti nanya sih? Maksudnya kayak lu mabuk banget ya gitu. Kayak kok masih nanya gue apaan ya? Gue orang lah gitu. Makanan normatif tuh udah sehari-hari banget ya. Oh iya. Iya. Pasti ada cowok-cowok yang kerja di mana? Kerja di mana gitu, sendirian aja. Jangan paling say no adalah sendirian aja. Itu tuh buat cewek tuh jadi kayak emang kenapa kok gue buat temen gue? Emang kenapa kalau gue sendiri? Nggak men, gue nggak pernah nanya itu. Gue tahu kok kalau misalkan baju gombrong lo itu bikin lo aman. Waduh. Nyaman sih kayaknya belum tentu ya. Waduh. Tapi aman udah pasti gitu. Tetap ada wordplay tipis ya. Tipis. Kayak itu nggak anjing banget tau gak sih lo tuh kalau cowok tuh kalau misalnya ngeliat body gue yang bener ya, mereka tuh pasti kayak cuma ya udah gue udah baca, lo insecure kan, lo takut kalau cowok yang dekat sama lo itu suka sama badan lo tapi bukan sama diri lo takut dibuang kan, cuma buat dipakai sekali doang terus kayak lo ditinggal gitu aja gitu. Kok lo tahu ya kan gue cowok. Gue mencoba buat DM lu berbulan-bulan sebelumnya, tapi kayaknya menurut gue nggak mau sama kayak cowok yang lain. Dan ketika gue dapet kesempatan ini buat ngobrol sama lu, gue lakuin. Lu mau benci gue, kita nggak ngobrol lagi, terserah. Tapi gue udah pernah nyoba sama lu, ngobrol langsung sama lu. Dia akan langsung kayak duluan aja gitu. Oh ya gue Uus gitu. Jangan pernah nanya nama lu siapa. No. Oh lu lempar nama lu. Iya. Setelah proses perjalanan itu akan menjadi haram hukumnya ketika lu nanya namanya, karena dia bisa bilang kayak apa aja boleh. Kalau zaman dulu gua kuliah ya, apa aja boleh, bisa dijawab gitu. Aduh. Tapi kalau lu bilang kayak gua Uus, gua Oza gitu. Iya. Terus masalahin nama lu gitu kayak ada dua chance. Pertama dia kayak ngasih nama lu karena dia mau nggak mau, karena itu pertanyaan yang tidak semua, ya dia sudah menghindari itu. Iya. Tapi ketika gue Uus gitu, misalnya dia nggak ngasih tangannya apa gimana segala macam, oke. Thank you cantik. Iya, udah tutup di situ aja. Tutup aja di situ. Karena dia nggak mau nama aja dia nggak mau buka. Nggak mau buka. Iya. Gitu. Jadi caranya adalah cewek tipikal seperti itu harus ketemu langsung. Nggak bisa dari DM lu nggak udah. Bisa. Kata-kata apapun lu persiapkan udah nggak bakal kena. Oza Rangkuti, lu ketemu cewek yang semua Instagramnya selfie semua. Oke, fit ya. Fitnya selfie semua. Iya. Oke. Dengan baju yang sama cuma beda angle. Di bio Instagramnya ada head comment sama dengan blog. Waduh, itu bio tuh. Iya. Ini cewek tipikal lu banget. Tapi IG-nya aja kurang gitu. IG-nya aja begitu. Terus di Instastory dia tuh dia sering kayak dia lagi jalan di mobil segala macam dia selfie, dia kemanapun dia pergi dia selfie gitu. Tapi ini cewek tuh tipe lu banget gitu. Gimana lu? Wajib. Berarti fit selfie semua, story selfie lagi. Iya. Bio, head comment sama dengan blog. Iya. Terus kayak ada kadang-kadang di story-nya tuh dia curhat soal hidupnya dia, kayak misalkan kayak anjing menggonggong kafilah berlalu. Emang lu pada iri aja sama gaya gue, say. Gitu yang gitu-gitu. Norak lah pokoknya Instastory. Nah, itu mungkin buat deketinnya paling gampang dengan pujian fisik bang ya. Nah. Tapi kalau yang gitu kayaknya gue enggak enakan jadi penonton Instagramnya aja gitu. Nggak usah sampai ada lebih gitu, kayak gue nonton story lo aja. Oh jadi itu nggak bakal lu deketin juga? Iya, gitu, syukur-syukur masuk close friend nih. Iya. Tapi kalau sampai fit selfie semua itu udah lumayan. No. Untuk sekarang ya. Iya. Untuk sekarang udah lumayan parah sih. Karena cewek yang terlalu sering selfie biasanya self-centered gitu ya. Wow. Betul. Kayaknya menurut gue self-centered sekarang tuh
lagi mau wabah banget di Gen Z gitu. Iya, iya. Udah lah kayak gitu bang, pas berantem nih. Emang lu tuh gak pernah dengerin gue, men. Gue teleponan sama lu berasa podcast selama ini gitu. Kenapa? Lu voice note aja ke gue gitu, sama. Karena gue cuman, iya. Ya tergantung kamunya sih. Oh gitu. Kayak nggak ada tentang kita tuh 2 jam telepon tuh. Iya. Pas lagi kita ngomongin soal kita kayak Aku juga pernah kayak gitu. Masuk lagi ceritanya dia. Gitu. Iya, Nah iya, itu menurut iya, gua iya. dulu kayak gitu jarang loh bang. Dulu ya. Iya, Tapi di iya. Gen Z kayaknya kayak gitu malah banyak banget nih. Aku tuh punya trust issue, kenapa sih kamu nggak mau dengerin aku gitu kayak? Jadi kalau yang kayak Steffi tadi kayaknya gua Enggak. penonton story aja gua bener Oke, gua. oke. Cukup lah penonton story aja. Cewek yang pakaian seksi gitu. Di Instagram dan di real life. Oke. Pakaian seksi dan dia juga effort untuk jadi dia untuk menunjukkan seksi itu sampai ke detail-detail kecil kayak pakai gelang kaki lah yang kayak rantai-rantai gitu atau kayak rambut-rambut yang kayak bondol terus lehernya tuh bersih gitu-gitu kan. Dan bodinya emang bagus gitu dan mungkin fashionnya biasa aja tapi emang kita ngeliat tuh bawaannya kayak pengen ngeliatin terus gitu. Iya. Tapi dia justru kalau lagi cerita tuh dia nggak pernah yang nakal-nakal gitu. Kayak gue nggak pernah lah sama orang nggak kenal gitu atau kayak gue tuh nggak pernah ngapa-ngapain kalau belum ada status gitu. Karena gitu kan kayak secara casing nih mancing nih. Tapi kalau kita ngobrol kayak ternyata lu nggak kayak gitu. Entah itu bener atau itu bohong, kita nggak bisa ngejudge kalau belum kenal kan. Tapi kadang ada yang kayak gitu dan dia kalau lagi ketemu tuh tipe-tipe yang friendly yang sampai ke fisik itu yang kayak Us, gimana kerjaan? Gitu-gitu. Tapi sebenarnya dia tidak berpengalaman. Dia bilangnya gitu. Oke. Dia bilangnya gitu. Dan ada emang begitu. Dan kalau foto bareng, Ngerangkul. dia nggak malu untuk ngerangkul atau Iya. untuk nyender di pundak kita Santai, gitu. Sa. Semua tipikal seperti ini sudah saya lewati semua. Malah cewek-cewek yang kayak gini tuh kasih yang standar aja. Kasih yang standar aja. Iya. Oh, kasih yang standar aja. Iya, jadi kayak misalkan kayak ketemu gitu kayak pulang bareng sama siapa? Aduh, standar banget ya. Tapi malah itu yang works ya. Iya. Karena dia sudah membentengi dirinya untuk tidak bertemu dengan cowok-cowok yang standar gitu kan. Dan ketika dia ketemu sama yang bener-bener ngomongin itu standar, Malah masuk gitu, iya. malah masuk. Dan beda physical touch dia ke orang yang dia suka sama tidak. Ketika ada cewek yang suka sama lu, mau lu ngelakuin hal yang standar pun, Itu udah works. works. Gitu. Pastiin dulu sebelum bergerak ke dia tuh, lu yakinin kalau dia tuh suka sama lu gitu. Berarti kalau dia udah Punya nggak- ketertarikan yang sama. Iya, kalau dia udah nggak interest mundur aja. Mundur aja. Terakhir nih. Iya, Jadi iya, gua iya. terakhir, lu terakhir ya. ntar ya. Ah. Oke, Ozar Angkepti. Ini cewek badannya nggak lu banget. Badannya nggak gua banget. Nggak lu banget. Tapi kalau lu lihat di sosmed, ini cewek pintar. Ya. Iya? Iya. Ini cewek pintar. Wah anjing dia, karena isu dia bisa masuknya dengan sangat smooth. Opininya juga bagus. Opini juga dia bagus. Terus kayak beberapa kali lu di reply sama dia gitu, kayak dia ketawa dengan jokes lu yang rumit. gitu. Terus kayak di sisi lain lu tahu kalau itu dia bukan tipe lu, tapi di sisi lain kayak dia pinter nih gitu. Iya. Ketika lu pertama ketawa aja gue udah tahu lu pernah ngalamin ini. Pinter ya. Pinter, tapi bodinya nggak lu banget. Tapi lu bisa sejenak melupakan tipe badan yang lu suka karena dia pinter gitu. Deketannya gimana, Sa? Menjadi diri sendiri sih Bang Mes, kalau kayak gitu. Abang tuh bukan biasa ya, tapi kayak ya gua akan menjadi gua yang asli gitu. Nggak ada lagi permainan tadi gitu kan. Tapi biasanya yang kayak gitu sulit sih Bang, menurut gue ya. Itu termasuk yang susah untuk Taklukin memang. ditaklukin nih, kayak gitu dan udah menjadi diri sendiri nih. Tapi kita nggak sadar masih ada yang kita rem sebenarnya. Betul. Kayak refleks aja gitu. Iya. Susah untuk benar-benar menjadi diri sendiri
banget gitu. Padahal mungkin itu yang bisa bikin cewek kita tertarik tuh dengan kita yang sebenarnya nggak trying to be smart, nggak trying to be fun gitu. Tapi bisa nggak ya kayak boleh nggak sih kayak lu agak ngurus badan lu sedikit gitu. Kayak lu pengen ngomong gitu tapi kayak anjing nih, gue tuh jadi diri sendiri, tapi kok gue nggak mampu ya gue ngomong gini ke dia gitu kayak. Berarti belum jadi diri sendiri ya? Tapi kan karena dia pintar, karena lu jadinya kayak takut dibilang brengsek, lu takut dibilang kayak manipulatif, lu takut dibilangnya apa segala macem. Lu takut lu diomonginnya apa karena orang kayaknya lebih percaya dia cewek pintar dibanding. Tapi dia sering reply story gua tadi kan. Nggak reply apapun yang lu tweet, apapun yang lu post gitu, tapi dengan cara dia yang nggak norak gitu. Karena dia pintar. Karena dia pintar. Yeah. Gua akan main di verbal pasti, entah gua ajakin dia antara misalnya minum di bar sepi lagi atau teleponan yang audio call aja, nggak usah video call gitu. Nggak bakal jadi pacar berarti? Ya kenapa, kan dia pengen juga misalkan. Iya, tapi sudah pacaran terus ternyata dia melakukan hal yang sama, ada cewek yang kayaknya bodoh banget gitu, tapi bodinya sesuai tipe lu gitu, terus tapi ternyata melakukan hal yang sama nih, misalkan gitu. Kok kamu nggak ada kabar sih, kamu udah nggak sayang sama aku? Tapi kadang udahan nggak sama dia, apa kayak? Tapi kadang kalau yang terlalu pinter banget kayak tadi gitu banget, terlalu pinter banget nih, kadang jadi agak ya ada nyebelinnya juga gitu karena dia terlalu pinter. Tapi nyebelinnya dia sama kayak cewek yang badannya bagus gitu. Ya gue harus ngomong sama si yang pinter tadi. Ini aja gue udah gak enak loh sama. Tapi enggak sih bang, gue gak akan tergoda sama cewek body bagus tadi juga. Dia godain gue kan, gue akan menahan diri semaksimal mungkin lah tuh lah. Untuk tetap setia sama si yang pinter tadi. Dan itu terus berulang. Bukan sekali doang. Gue kayaknya merantau ke New York ya, gue mah jadi lu ngambil salah satu kabur. Ya, gue akan coba semaksimal gue. Jadi lu konsekuen dengan komit dan kalaupun nggak dapat, gue akan putus dulu sama si yang pinter tadi gitu. Kayaknya gue nggak sampai hati untuk menduakan karena dia pintar orangnya gitu. Karena lu bisa ngebaca kayak kondisinya juga. Kan kayaknya orang pintar tuh lebih ngerasain sakit nggak dibanding orang yang nggak pintar bang. Betul. Karena kayak lebih dipikirin, lebih dibayangin gitu-gitu kan. Nah gue nggak akan mau ngelihat dia kayak gitu demi si yang saya mau tadi gitu. Walaupun gue juga sebenarnya ngomong kayak gini gue belum merasakan langsung di lapangan gimana kan. Tapi harusnya gue malu sih kalau gue jatuh ke yang saya mau tadi sih bang. Anjing berat banget ya pertanyaan. Level terakhir banget ya. Level terakhir bro, level terakhir. Gue pernah berada di situ. Posisi itu. Dan yang lo ambil adalah? Yang saya mau. Gue jadi pengen nyari yang susah juga nih. Nih gini, cantik, putih, body bagus, segala macem. Instagram juga nggak norak, gitu. Mutual friend juga ada beberapa. Tapi hijab doi. Terus? Udah itu aja, dia hijaban gitu. Lu nggak mungkin ketemu di bar kayak tadi yang pertama itu. Lu paling ketemu di event bang, kalau gue bayangin bang. Entah dia jadi apa di situ atau di bukber di temen-temen lu. Gue deketin dia nih. Ketemu kan? Itu temen lu yang pakai baju ketat, siapa namanya? Salah si A gitu kata dia. Oh ya udah, thank you ya. Gitu aja. Gitu doang. Dalam hidup gue sudah beberapa cewek yang deketin gue berjilbab apa segala macem. Enggak gue. Karena gue tau tabiat gue. Iya. Gitu. Gue nggak mau ngerusak syariatnya dia. Maksudnya gue kayak ya udah kalau gue mau bangsat, apalagi gue pengen bertato saat itu ya. Maksudnya gue pengen gue punya tato tuh saat sudah menikah gitu. Dan ketika gue ketemu sama cewek gitu sudah tidak sangat mungkin untuk gue punya tato saat gue menikah sama dia gitu. Jadi kayak close aja udah. Ntar gara-gara gue terus dia jadi copot gitu. Ya itu lebih parah lagi. Maksudnya gue nggak mau daripada gue begitu, gue ngerusak anak orang. Itu benar-benar ngerusak anak orang kalau kayak gitu gue. Berarti tadi nanya temennya yang baju ketat itu untuk deketin dia. Iya. Gue mah bukan cowok-cowok bangsat yang
ibaratnya udah kenyang bandel terus gue cari cewek kayak begitu buat gue nikahin. Bukan, gue tuh ada di lini pekerjaan yang sebenarnya kalau misalnya gue nyari cewek yang kayak begitu, nama gue juga jadi naik gitu. Iya, tapi itu banyak ya bang yang gitu-gitu ya? Banyak. Itu hal yang sering banget lu suarakan loh, bahwa Iya. kayak cowok bandel nih tiba-tiba nikah sama yang kayak wah lu bawa ke acara keluarga tuh kayak alhamdulillah ya Oza. Kenapa gue cari yang seksi, yang bohai, yang saya mau karena itu pertama itu tipe gue. Yang kedua adalah gue berada di pekerjaan yang tidak harus mamerin istri gue. Yang kayaknya kalau kita dapat cewek yang bener gitu kayak kita dipuji sama keluarga kita gitu, yang kayak ih pinter banget nyari istri gitu. Enggak, gue nggak ada di pekerjaan seperti itu. Iya. Gitu. Jadi kalau gue sih udah enggak, big no lah. Hijab udah lah, stop lah ya. Enggak, gue nggak mau ngerusak gue. Gue juga sama kayak lo bang, kalau di situ bang, setuju gue. Dan sakitnya double ketika dia selingkuh. Udah itu gitu aja. Ketika dianya selingkuh? Iya. Ketika dianya selingkuh? Double ke hati lu. Aku pikir kamu selama ini... Nah udah, intinya begitu aja udah. Godaan setan bisa kamu tahan, tapi godaan cowok Alphard kok tembus gitu kan. Wah gila. Gila nih edukasi banget buat gue dan buat para perjaka lain yang saya besok nih di Darkdown langsung banyak jokes receh bertaburan nih. Atau banyak plesetan sama dualisme makna nih besok. Makanya gue bilang kayak banyak banget orang nge-DM gue kayak, bang thank you bang ya gara-gara jokes lu gue jadi bisa deketin cewek, gue bisa dapetin cewek apa segala macam. Karena dari awal gue deketin cewek gue gak punya apa-apa, gue cuma punya jokes itu yang selalu kekocakan, udah cuma punya itu doang gitu. Tapi nyalinya juga bang, karena kita kekocakan punya nih, tapi keberanian untuk... Karena gue selalu berpikir jika gue tidak bisa mendapatkan dia hari ini, mungkin tahun depan bisa. Kenapa lu harus banget dapetin cewek itu sekarang? Itu yang ngomong nafsu lu, bukan hati lu. Tapi ketika kita ketemu lagi tahun depan, terus lu bisa menikmati jokes gue seperti kemarin dan gue juga tidak apa-apa digaringin sama dia, dijutekin sama dia, berarti emang udah saatnya gue bareng sama lu kali gitu. Penting impression dulu, first impression dulu ya. Cukup ya episode kali ini. Gila nih segmen yang bener-bener gue rasanya pengen bawa temen ke segmen ini gitu bang. Dustin kayaknya oke sih. Kita bikin episode 2-nya kali ya. Iya, tapi ada orang lain lagi. Ada orang lain yang sama buntunya kayak gue gitu. Oke. Karena teman-teman gue di stand up kan, apalagi kan gue di Ketawa Club kan bang, kayak Ilham, Sukraj tuh laki-laki mencari denah menuju hati wanita semua. Mereka tuh. aja kali. Apa? Sukraj kan logikanya nyala banget tuh. Iya kan? Iya. Dia pinter bang. Makanya. Tapi setiap dia curhat cewek ini kayak kok gitu solusi lu, gila lu, gitu mulu tuh di Ketawa tuh. Oh ya udah. Kalau ngomong itu gitu. Sukraj kita ajak ya. Sukraj ya, kalau segmen ini ngomongin cewek. Oke, kita akan kembali lagi di episode berikutnya ngomongin cewek bersama Oza Rangkuti. Thank you.